Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberi petunjuk dalam menjalani kehidupan ini. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film berbahasa Malayalam yang berjudul Level Cross. Film ini dibintangi aktor Mollywood Asif Ali dan Amala Paul. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain, Ragu adalah petugas jasa lintasan, Shika adalah gadis yang sederhana, Zinko adalah suami Shika. Suatu hari, di sebuah gurun yang sepi, terdapat rumah petugas jasa lintasan. Di rumah itu tinggallah seorang petugas jasa lintasan kereta bernama Ragu. Di sana, Ragu tinggal seorang diri. Ragu hanya ditemani oleh seekor keledai yang lucu. Karena hidup sendirian, Ragu sering merenung. Jika ingin menggunakan air, Ragu harus mengambil air di sumur yang lokasinya sangat jauh. Setiap hari, atasan Ragu menelpon Ragu dan memberitahu kedatangan kereta. Setelah ditelepon atasannya, Ragu memakai baju dinas yang ia buat sendiri dan membawa bendera. Ragu kemudian menutup palang pintu dan menunggu kereta. Tak lama kemudian, kereta api melintas. Ragu melihat seorang wanita bernama Shika terjatuh dari kereta. Ragu menghampiri Shika. Terlihat Shika yang menggunakan gaun berwarna merah pingsan tak sadarkan diri. Ragu bingung harus bagaimana. Dengan kepolosannya, Ragu membawa Shika ke rumahnya. Ragu membaringkan Shika di atas kasur. Tak lama kemudian, Shika terbangun. Shika kaget dan bingung mengapa ia bisa berada di sana. Karena kehausan, Shika meminta air kepada Ragu. Ragu memberikan Shika air. Setelah minum air, Shika mengatakan ia terjatuh dari kereta. Sekarang ia harus segera pulang karena suaminya pasti mencarinya. Ragu menasihati Shika untuk tidak berjalan kaki karena lokasi jalan utama sangat jauh. Namun Shika ngotot tetap berjalan kaki menuju jalan utama. Shika berjalan sedikit pincang karena kaki Shika terluka akibat terjatuh dari kereta. Karena Shika ngotot, Ragu membiarkan Shika. Ragu kemudian melanjutkan aktivitasnya. Ragu memberikan keledainya air minum. Karena pasokan airnya habis, Ragu berjalan ke sumur. Beberapa menit kemudian, Ragu tiba di sumur. Setelah mengambil air, Ragu kembali ke rumah. Ragu mengisi bak mandi dan kendi air minum. Setelah berjalan jauh, Shika kelelahan dan tidak tahu arah. Akhirnya, Shika memutuskan untuk kembali ke rumah Ragu. Setibanya di rumah Ragu, Shika duduk di teras. Ragu memperkenalkan dirinya kepada Shika. நான் ரகு ரயில்வேயோட கேட்மேன். Namun Shika hanya terdiam. Malam hari, Ragu memasak nasi untuk dirinya dan Shika. Ragu memberikan sepiring nasi kepada Shika, namun lagi-lagi Shika hanya terdiam. Shika tidak mau makan. Ragu mengatakan, "Shika, aku sudah berjalan jauh untuk membeli beras. Meskipun kau tidak suka dengan makanannya, setidaknya kau makan untuk menghargai jerih payahku." Shika kemudian memakan nasi itu. Mereka berdua lalu makan bersama. Setelah makan, Ragu merapikan kasurnya agar Shika bisa tidur dengan nyaman. Shika tidur di atas, sedangkan Ragu tidur di bawah. Ketika berbaring di atas kasur, Shika ketakutan. Shika takut Ragu akan menyentuh dirinya. Ragu tahu Shika berpikir seperti itu. Akhirnya Ragu mengalah dan tidur di luar. Karena di luar dingin, Ragu tidak bisa tidur. Ragu kemudian mengudut. Ragu tersenyum bahagia. Ragu senang atas kedatangan Shika karena akhirnya Ragu mempunyai teman.
Pagi hari, Ragu membuatkan teh untuk Sika. Mereka berdua minum teh sembari mengobrol. Ragu mengatakan ia senang karena pada akhirnya ada seseorang yang menemaninya. Karena selama ini Ragu hidup seorang diri. Ragu merasa kesepian. Mendengar celotehan Ragu, Sika diam saja dengan wajah cemberut. Ragu berasumsi Sika ingin segera pulang. Ragu mengatakan, "Mbak Sika, di rumah ini ada telepon. Tetapi telepon itu tidak bisa digunakan untuk melakukan panggilan keluar. Telepon itu hanya bisa menerima panggilan. Sebentar lagi atasanku akan menelpon. Aku akan memberitahu atasanku untuk menjemputmu. Dengan begitu kau bisa pulang ke suamimu." Tak lama kemudian telepon berdering. Ragu mengangkat telepon itu dan berbicara dengan atasannya. Namun ketika Ragu hendak memberitahu mengenai Sika, tiba-tiba Sika menutup telepon itu. Ragu bingung melihat sikap Sika. Ragu lalu menutup palang pintu kereta. Setelah kereta melintas, Sika menceritakan kisah masa lalunya kepada Ragu. Sika mengatakan dirinya tidak terjatuh dari kereta, tetapi Sika sengaja melompat dari kereta. Sika berusaha kabur melarikan diri dari suaminya. நான் ட்ரெயின்ல இருந்து விழல என் ஹஸ்பண்ட் கிட்ட இருந்து தப்பிக்க. Sika adalah seorang psikiater. Beberapa tahun yang lalu, Sika mempunyai seorang pasien bernama Zinko. Zinko datang dan berkonsultasi kepada Sika. Zinko menceritakan semuanya kepada Sika. Zinko mengatakan istrinya meninggal dunia karena melakukan bundi. Pasca kematian istrinya, Zinko berada di fase terbawah dalam hidupnya. Zinko mengalami kesedihan yang mendalam. Setelah mendengarkan semua cerita Zinko, Sika mulai melakukan treatment untuk memulihkan keadaan Zinko. Sika dan Zinko menjadi sering bertemu. Karena sering bertemu, mereka berdua mulai jatuh cinta. Zinko merasa damai ketika berada di samping Sika. Begitupun dengan Sika yang merasa nyaman ketika bersama Zinko. Akhirnya mereka berdua menjalin kasih. Beberapa minggu kemudian Zinko melamar Sika. Sika menerima lamaran Zinko. Mereka berdua lalu menikah dan hidup bersama. Setelah menikah, Zinko menunjukkan sifat aslinya. Zinko mulai berubah. Zinko sering mengkonsumsi obat terlarang. Zinko juga sering melakukan KDRT kepada Sika. Sika menderita hidup bersama Zinko. Suatu hari, Sika menemukan buku diari Zinko. Di buku itu tertulis, istri Zinko tidak meninggal dunia. Istri Zinko dibunuh oleh Zinko. Sika baru tahu akan hal itu. Zinko memergoki Sika membaca buku diarinya. Sika sangat ketakutan. セリだ。なんだこんな。 Sika langsung kabur melarikan diri naik kereta. Zinko mengejar Sika dan berhasil menangkap Sika di dalam kereta. Zinko kemudian tertidur di sebelah Sika. Ketika ada kesempatan, Sika berpura-pura izin ke WC kereta. Sika menggunakan kesempatan itu untuk melompat dari kereta. Sika menangis menceritakan kisah masa lalunya itu kepada Ragu. Setelah menceritakan kisah masa lalunya, Sika izin mandi. Ragu mempersilahkan Sika untuk mandi. Ragu tidak sengaja melihat Sika mandi. Perasaan Ragu bercampur aduk karena Ragu sudah lama tidak melihat wanita. Ragu juga melihat luka di punggung Sika. Ragu yakin luka itu akibat perlakuan Zinko kepada Sika. Setelah mandi, Sika meminta Ragu handuk. Ragu memberikan Sika handuk. Ragu lalu berganti baju dengan baju yang bagus. Ragu ingin terlihat tampan di depan Sika. Setelah mengeringkan badan, Sika menggunakan baju Ragu yang ada di jemuran. Sika meletakkan gaun merahnya di kursi. Sika meminta obat kepada Ragu untuk mengobati luka di kakinya. Ragu langsung menumbuk kunyit. Setelah ditumbuk, kunyit itu diberikan kepada Sika. Sika mengoleskan kunyit itu di lukanya. Sembari mengobati lukanya, Ragu dan Sika mengobrol.
Sika menceritakan perlakuan kasar Zinko selama ini. Sika menangis menceritakan hal itu. Ragu kasihan kepada Sika. Ragu berusaha menenangkan Sika. Sika meletakkan kepalanya di dada Ragu. Ragu berjanji ia akan melindungi Sika dari Zinko. Sika menjadi lebih tenang. Untuk mencairkan suasana, Ragu mengajak Sika memasak. Sika dengan senang hati memasak. Ragu mengeluarkan kentang, telur, dan tomat. Sika mulai memasak. Tak lama kemudian, telepon berdering. Atasan Ragu memberitahu Ragu sebentar lagi kereta akan melintas. Ragu memakai baju dinasnya dan membawa bendera. Sebelum keluar, Ragu mengatakan kepada Sika, ia menyukai Sika. Sika senang mendengar hal itu. Sembari menunggu masakan, Sika merapikan rumah Ragu. Sika membersihkan kasur, lantai, dan lemari Ragu. Ketika Sika membersihkan kotak penyimpanan Ragu, Sika tidak sengaja menemukan sobekan-sobekan kertas mengenai berita pembunuhan satu keluarga. Sika langsung ketakutan. Sika juga menemukan fotokopi kartu nama petugas jaga lintasan bernama Ragu. Sika yakin Ragu adalah pembunuhnya. Ragu membunuh satu keluarga itu dan juga petugas jaga lintasan bernama Ragu. Karena ketakutan, Sika mengembalikan sobekan-sobekan kertas itu dengan terburu-buru. Sika lalu memasak kembali. Beberapa detik kemudian, Ragu kembali ke rumahnya. Ragu mengajak Sika melanjutkan obrolan. Namun Sika hanya terdiam. Ragu bingung melihat perubahan sikap Sika. Ragu lalu melihat fotokopi KTP Ragu yang asli di lantai. Tiba-tiba Sika menendangkan pisau kepada Ragu. Ragu tahu Sika ketakutan karena mengira Ragu adalah pembunuhnya. Ragu mengambil pisau itu dan menenangkan Sika. Ragu lalu duduk dan menceritakan semuanya. Ragu mengakui ia bukan Ragu yang asli. Nama aslinya adalah George. Pasca kematian ibundanya, George hidup seorang diri. George mencari nafkah dengan bertani. Suatu hari, George mencintai seorang gadis. George mencintai gadis itu dengan setulus hati. Mereka berdua kemudian menikah. Tak lama setelah menikah, George dan istrinya dikaruniai seorang anak. Satu hari, George memeriksakan kesehatannya ke dokter. Dokter mengatakan George mandul dan tidak bisa memiliki anak. George kaget mendengar hal itu. Ternyata selama ini istrinya berselingkuh. George langsung pulang ke rumah. George memergoki istrinya melakukan enjos-enjos dengan selingkuhannya. Payah bunuh. George marah besar melihat hal itu. George langsung membunuh mereka berdua. George langsung memukul mereka berdua dengan besi hingga tewas. George juga membunuh anak istrinya. Setelah membunuh mereka bertiga, George kabur melarikan diri. George naik kereta ke luar provinsi. Di tengah gurun yang sepi, George melompat dari kereta. George kemudian bertemu dengan Ragu. Ragu menerima George dan mempersilahkan George tinggal di rumah itu. George berterima kasih kepada Ragu. Suatu hari, Ragu jatuh sakit dan meninggal dunia. George sedih atas meninggalnya Ragu. George kemudian mengubur Ragu di halaman belakang. Sejak itu, George menjadi Ragu dan menjaga palang pintu kereta. George sedih menceritakan kisah masa lalunya. George menangis di pundak Sika. Sika menenangkan George. Tiba-tiba, Sika teringat ia sedang memasak. Sika langsung mematikan apinya. Sika hendak menuangkan air agar masakannya tidak gosong. Tetapi air di dalam kendi sudah habis. George akan mengambil air di sumur. Sika mengatakan, mulai sekarang Sika yang akan mengambil air. Sika ingin membantu George melakukan aktivitasnya. George senang mendengar hal itu. Sika lalu memegang kendi dan berjalan ke arah sumur.
George menunggu Shika di dalam rumah. Sembari menunggu, George rebahan di kasur. Tak lama kemudian, George mendengar suara. George keluar sembari membawa besi. George takut Zinko datang ke rumahnya. Ternyata benar dugaan George. Zinko muncul di hadapan George. Zinko bertanya kepada George, apakah ada seorang wanita bernama Shika datang ke sini. Demi melindungi Shika, George berbohong dan menjawab tidak ada. Zinko lalu duduk dan mengobrol dengan George. Zinko menceritakan kisah masa lalunya kepada George. Zinko mengatakan ia adalah seorang psikiater. సైకియాట్రిస్ట్ ఉందా డాక్టర్ సింజా ఫిలిప్ Shika adalah pasiennya. Beberapa tahun yang lalu, Shika menemui Zinko untuk berkonsultasi. Karena sering bertemu, Zinko dan Shika saling jatuh cinta. Mereka berdua akhirnya menikah. Setelah menikah, Shika menunjukkan sifat aslinya. Shika merupakan pecandu obat terlarang. Jika tidak menggunakan obat terlarang, Shika melukai dirinya sendiri. Selama ini, Zinko berusaha mengobati Shika, namun upaya Zinko tidak berhasil. Zinko lalu mengajak Shika melakukan treatment di luar provinsi. Zinko dan Shika pergi menggunakan kereta api. Di tengah perjalanan, Shika kabur melarikan diri. Setelah mendengar cerita Zinko, George terdiam membisu. Zinko dan Shika sama-sama mengklaim sebagai psikiater. George bingung harus percaya kepada siapa. Karena kehausan, Zinko meminta air kepada George. Tiba-tiba, Zinko melihat gaun merah milik Shika. Zinko marah kepada George karena berbohong. Mereka berdua terlibat baku hantam. George memukul kaki Zinko dengan besi. Zinko menjerit kesakitan. Tiba-tiba, George berubah pikiran. George bertanya lagi kepada Zinko mengenai Shika. Zinko menjawab, jika Shika tidak melakukan treatment, Shika bisa melukai orang lain. Akhirnya, George percaya kepada Zinko. George lalu berjalan menghampiri Shika. Karena kakinya terluka, Zinko menunggu di rumah George. Beberapa menit kemudian, George tiba di sumur. George mengungkapkan kekesalannya kepada Shika yang telah berbohong. George sedih dan menangis. Shika bersumpah dirinya tidak berbohong. Shika mengatakan yang berbohong adalah Zinko. Lagi-lagi George dibuat bingung. Namun George diam saja. Shika kecewa kepada George karena George tidak mempercayai dirinya. Shika berjalan pulang ke rumah George. Beberapa menit kemudian Shika tiba di rumah George. Zinko berjalan pincang menghampiri Shika. Zinko dan Shika terlibat perdebatan. Shika mengatakan Zinko pandai berbohong. George mendengarkan perdebatan itu dari kejauhan. George semakin dibuat bingung. George bingung harus percaya kepada siapa. Zinko lalu mengajak Shika pulang ke rumah mereka. Shika patuh dan menurut saja. Shika menatap George dengan penuh harapan. Shika berharap George percaya kepada dirinya dan bisa melindungi dirinya dari Zinko. Melihat tatapan Shika, George berubah pikiran. George memanggil Zinko dan meminta Zinko untuk meninggalkan Shika. George ingin hidup bersama Shika. Zinko menolak hal itu. Tanpa berpikir panjang, George langsung memukul Zinko dengan besi hingga tewas. George menyuruh Shika untuk mengambil sekop di belakang karena George akan menguburkan Zinko. Ketika Shika mengambil sekop, George menemukan dompet Zinko. George melihat isi dompet Zinko. George menemukan resep obat untuk Shika. Ternyata Zinko adalah psikiater yang sebenarnya. Ceder. Artinya Shika lah yang berbohong. Terlihat Shika tersenyum puas karena berhasil menipu George. Shika lalu memukul George dengan sekop. Besok pagi, George beraktivitas seperti biasa. Kemarin, George membalas pukulan Shika dan membunuh Shika. Setelah itu, George mengubur Shika dan Zinko di belakang. George kemudian melanjutkan aktivitasnya sebagai petugas jasa lintasan.
Malam hari, George merenung sembari membakar sobekan-sobekan kertas mengenai berita pembunuhan mantan kekasihnya dahulu. George tersenyum puas ketika membakar sobekan-sobekan kertas itu. Ternyata selama ini George belum pernah menikah. George membunuh mantan kekasihnya karena cemburu. George marah ketika mantan kekasihnya meninggalkan dirinya dan menikah dengan pria yang lebih mapan. George kabur melarikan diri dan bertemu dengan Ragu. George tidak membunuh Ragu. Sekarang George akan melanjutkan hidupnya dan berperan sebagai Ragu. Habis. Apa pesan dari film ini? Jangan mudah percaya kepada orang lain, karena semua orang mempunyai motif untuk melindungi diri mereka masing-masing. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.